Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang rumus dari jajar genjang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Agus Darmiasyil sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Gede Rian Permana sebagai notulensi atau yang menulis dari materi yang akan dijelaskan oleh Agus. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Daniendra Mustika sebagai kameramen. Nah, baik, materi yang kita bahas hari ini adalah tentang jajar genjang. Nah, untuk definisi jajar genjang yaitu bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan dan sejajar serta sama panjang. Jajar genjang ini mirip-mirip dengan persegi panjang, tetapi dia memiliki sisi miring. Untuk ciri-cirinya, ciri-ciri dari jajar genjang yang pertama itu memiliki 4 sisi. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, jumlah sudut-sudutnya adalah 360 derajat. Yang kelima, tidak memiliki sudut siku-siku, terkecuali ini dia membentuk persegi panjang. Yang terakhir adalah diagonalnya tidak memiliki panjang yang sama, tetapi saling membagi dua sama panjang. Nah, baik, karena di definisi dan ciri-ciri sudah saya jelaskan, kita langsung menuju ke gambar dari jajar genjang. Nah, ini adalah gambar dari jajar genjang, yaitu memiliki dua pasang sisi yang berhadapan dan sejajar dan sama panjang. Nah, untuk rumusnya, untuk mencari luas dari jajar genjang adalah luas dari alas dikalikan dengan tinggi, maka akan menghasilkan luas. Nah, kenapa rumus luas itu adalah alas dikali tinggi? Nah, rumus ini sangat mirip dengan rumus dari persegi panjang, yang apabila kalian memotong jajar genjang ini, nah anggap ini menjadi segitiga siku-siku yang kalian masukkan ke sini, akan mirip dengan persegi panjang. Kurang lebih gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, ketika sisi ini dipindahkan ke sini, kurang lebih gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, itu yang menjadikan rumus dari luas jajar genjang sama dengan rumus dari luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Nah, sementara di rumus luas jajar genjang, alas dikali dengan tinggi. Untuk rumus yang kedua adalah rumus keliling, di mana rumus keliling ini adalah 2 kali sisi panjang ditambah dengan sisi miring. Kenapa rumusnya bisa seperti itu? Karena untuk mencari kelilingnya kita harus menghitung sisi alas, yaitu sisi bawah dan sisi atas. Yang kedua, 2 sisi miring, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini juga bisa diganti dengan sisi panjang ditambah dengan sisi panjang, ditambah dengan sisi miring, ditambah dengan sisi miring. Jadi untuk rumus yang lebih simpel, kelilingnya itu 2 kali sisi panjang ditambah dengan sisi miring. Untuk cara penyelesaiannya, sisi panjang ditambah sisi miring dulu, terus dikali dengan 2. Nah, itu yang menyebabkan kenapa rumus keliling dari jajar genjang adalah 2 kali sisi panjang ditambah sisi miring. Baik, di sini kita akan mulai dengan latihan soal. Nah, sebuah jajar genjang memiliki alas 10 cm dan tinggi 6 cm. Kita diminta untuk menghitung luas dari jajar genjang tersebut. Nah, yang kita sudah ketahui rumus luas yaitu alas dikali tinggi. Nah, di sini sudah diketahui alasnya sepanjang 10 cm dan tingginya sepanjang 6 cm. Jadi kita kalikan 10 cm dikalikan dengan 6 cm, yaitu hasilnya 60 cm kuadrat. Nah, jadi untuk soal ini hasil dari luas dari jajar genjang sepanjang 60 cm. Baik, kita mulai ke latihan soal yang kedua, yaitu sebuah jajar genjang memiliki panjang alas sepanjang 8 cm dan panjang sisi miring sepanjang 5 cm. Di sini kita diminta untuk menghitung kelilingnya. Yang sudah kita ketahui untuk rumus keliling yaitu 2 dikali
dalam kurung panjang alas ditambah dengan sisi miring. Nah, kita turunkan 2 dikali. Di sini panjang alasnya adalah 8 cm dan sisi miringnya adalah 5 cm. Kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung, yaitu hasilnya 13 cm. Nah, kemudian kita kalikan dengan 2 akan mendapatkan hasil 26 cm. Nah, jadi keliling dari jajar genjang yang memiliki panjang alas 8 cm dan panjang sisi miring 5 cm adalah 26 cm. Nah, baik, untuk kesimpulannya, untuk menekankan lagi dari rumus-rumus jajar genjang. Nah, kenapa rumus jajar genjang baik mencari luas maupun mencari keliling itu hampir mirip-mirip atau mirip dengan persegi panjang? Nah, dikarenakan ini adalah gambar dari jajar genjang. Jika kita memotong salah satu segitiganya, nah ini akan berbentuk segitiga siku-siku dan kita pindahkan ke sisi lain, maka jajar genjang ini akan membentuk persegi panjang. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan kenapa jajar genjang itu memiliki kesamaan dengan persegi panjang. Nah, baik, sekian dari materi penanaman konsep rumus dari jajar genjang yang kami bisa jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.